Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari bersama matan al-ghaya wa taqrib dalam fikih madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, faslun al-ziharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi. Zihar itu adalah kalau seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu bagiku semacam punggung ibuku. Fa idza qala dzalika, apabila seorang suami mengatakan itu, walam yutbi'hu bit talaq, dan langsung tidak disusul dengan menceraikannya, sara aida, maka dia berarti telah kembali kepada istrinya. Walazimatuhu al-kafarah, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Wal kafaratu 'itqu raqabatin mu'minah, dan kafarah itu adalah memerdekakan seorang budak mukmin, salimah minal uyub, yang tidak punya cacat, yang selamat dari cacat. Fa'illam yajid, kalau dia tidak menemukan budak yang semacam itu, fasyamu syahraini mutatabi'in, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'illam yastati', dan apabila dia tidak mampu, fa'ita'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Kullu miskinin mut, setiap orang miskin itu 1 mud. Wala yahillu wat'uha hatta yukaffira, dan tidak boleh untuk mengumpuli istrinya sampai dia membayar kafarah. Para tanazani Allah wa iyyakum, bab yang ada di hadapan kita adalah babuz zihar. Az-ziharu diambil dari kata-kata adh-dhahru. Al-dhahru itu makna yang paling kondang di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama adalah punggung. Ada beberapa kemungkinan makna yang lain, tapi makna yang paling kondang adalah punggung. Punggung sesuatu, al-dhahr. Apa kemudian makna dari al-zihar secara istilah syariat? Al-zihar itu dikatakan oleh beliau dalam matan, zihar itu adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, bagiku kamu itu kayak punggung ibuku. Apa maknanya? Menyamakan istrinya dengan ibu dia atau mahram yang lainnya, dengan niat untuk menceraikan istrinya, dengan niat untuk memisahkan istrinya dengan dirinya. Dari sini zihar itu tidak boleh dinamakan dengan zihar, tidak sah sebagai sebuah zihar kecuali apabila terpenuhi 2 syarat. Zihar itu tidak sah disebut zihar, dalam arti itu bukan namanya zihar dalam fikih kecuali apabila terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama,
syarat yang pertama, apabila seseorang itu berniat kepingin untuk pisah dengan istrinya, kepingin untuk menceraikan istrinya. Jadi dia itu ada niatan untuk menceraikan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lafadz yang dia gunakan untuk pisah dengan istrinya itu adalah menyamakan istrinya atau bagian dari istrinya dengan salah satu mahramnya atau bagian dari salah satu mahramnya. Makna yang pertama wazi insyaallah. Kalau penjelasan yang pertama jelas, niat untuk menceraikan istrinya, pisah dengan istrinya. Adapun yang kedua, apa makna dari ucapan saya, dari ucapan para ulama? Lafadz yang dipakai adalah lafadz yang menyamakan istrinya dengan apa? Ibunya atau salah satu di antara mahram yang lain. Jadi semacam dia mengatakan anti alayya ka ummi, bagiku kamu itu kayak ibuku. Atau bukan bagiku kamu, tapi salah satu dari bagian istrinya. Perutmu, kok perutmu rek gak enak men. Ya wis lah perut aja. Jadi bahasa Arabnya itu yani batnuki alayya kabatni ummi. Empu kok kober ngomong. Perutmu bagiku itu kayak perut ibuku. Apa harus ibu? Tidak. Saudaraku, adikku, mbahku, atau yang semisalnya. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka jatuhlah zihar. Apabila tidak salah satunya, maka tidak jatuh zihar. Contoh, dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Dia mengatakan anti alayya ka ummi, bagiku kamu itu kayak ibuku. Atau dia mengatakan tanganmu kayak tangan ibuku. Ini wajahmu kayak kaki ibuku. Mosok ngono rek gak enak men. Wis kira-kira lah. Pokoke enggak harus ibu ya, Juan. Yani wajahmu kayak wajah mbahku. Gak enak ya. Dia menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya, atau menyamakan bagian dari istrinya dengan salah satu bagian dari mahramnya. Tanganmu semacam tangan apa? Ibuku, semacam tangan mbahku, semacam tangan adikku, dan yang semisalnya. Nah, apabila lafaz ini terungkap tapi tidak ada niatan firaq, tidak ada niatan untuk menceraikan, yang ada adalah lit takrim atau lit tashbih. Dia itu ngomong, "Dek, kamu itu kayak ibuku." Maksudnya itu aku muliakan, aku hormati, semacam aku menghormati ibuku. Itu berarti syarat yang pertama terpenuhi, tapi syarat yang kedua tidak terpenuhi, menyamakan dengan salah satu mahramnya iya, tapi nggak ada niatan firaq. Yang ada dalam hatinya tidak niatan firaq, niatnya malah ikraman, karamatan, atau benar-benar menyerupakan. Jadi dia lihat istrinya itu di punggungnya itu ada tahi lalat. Ini punggungnya sini loh, tahi lalat. Pada waktu dia lihat itu, dia mengatakan, tanganmu kayak tangan ibuku. Sama-sama anak tahi lalat ya maksudnya. Bukan karena ada niat-niatan yang
yang lainnya, maka itu sama sekali bukan zihar. Dari sini kita jawab satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Apa hukum manggil istrinya dengan dik, umi, mama, bunda, mae? Ini bue ngono ya, bune ning bune. Atau apa? Apa hukum manggil ibunya dengan manggil ibunya deh. Manggil istrinya dengan panggilan-panggilan semacam itu. Nek manggil ibunya itu kan, istrinya itu kan adik atau dinda atau adinda atau bunda atau ibu atau mbokni, atau misalnya lah. Apa hukumnya, Iwan? Boleh, nggak ada masalah sama sekali, dan itu sama sekali nggak nyerempet zihar. Jadi sama sekali tidak nyerempet zihar. Jangankan zihar, nyerempet aja enggak. Kenapa? Pertama, zihar itu syaratnya adalah ada niat firaq, ada niat tolak, ada niat pisah. Dan tatkala manggil dengan panggilan itu tidak ada niatan itu sama sekali. Tidak ada niatan itu sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan itu sebenarnya adalah panggilan untuk ngajari apa? Anak. Nek manggil ibu itu ibu, mama, mami, apa mana? Yani apalah gitu ya, bunda, yani dan macam-macamnya. Biar anaknya ikut manggil semacam itu kepada ibundanya. Yang ketiga, itu uruf masyarakat negeri ini sejak dahulu kala. Masyarakat negeri ini sejak dahulu kala, kalau mereka manggil istrinya apa ya, ibu, jadi ibu gitu. Padahal ya istrinya bukan ibu bu atau ma atau mi atau yang semisalnya. Lah kebetulan wong-wong itu terus ngaji. Bar ngajiku semua diarabkan. Padahal ya berdoa ini. Karena ngaji gitu ya, jadi semua diarabkan. Saya jadi anak, sampean jadi antum. Yani ibu jadi umi, ayah jadi abi. Yani apa sunnah ya kawan? Tidak, sama sekali nggak sunnah. Apa lebih utama? Tidak, sama sekali nggak lebih utama. Sederajat. Mau manggil ibu, monggo. Mau manggil umi, monggo. Lebih utama mana? Sama aja. Mau manggil abi, monggo. Mau manggil pak monggo. Mau manggil bapak, monggo. Apa ada manfaatnya? Apa ada keutamaan manggil abi? Tidak ada. Itu cuma urf yang berlaku di tengah masyarakat. Gitu aja. Yani kayak ya ikhwan, manggil teman-teman ya, ana sama antum itu, podo aja dengan saya mengatakan saya sama kamu itu persis ya, ikhwan. Nggak ada nilai pahala ngomong ana antum, ana anta. Yani ana itu kalau manggil orang-orang tua, termasuk guru-guru kami di Al-Furqan, nggak pernah ana manggil antum. Ana manggil dengan sebutan kehormatan bagi orang Jawa, jenengan. Anak kalau bicara sama syekhuna, itu anak selalu mengatakan penjenengan Ustaz. Gak pernah anak ngomong antum. Karena bagaimana? Mengungkapkan kata-kata itu jauh lebih menghormati sebagai orang Jawa, sebagai sesama orang Jawa. Tapi yang perlu diperhatikan ya Huan, tidak ada nilai lebih. Jangan kemudian ngomong anak sama antum itu lebih mulia dibandingkan saya sama sampean. Itu tuh bahasa. Ini bahasa, itu juga nyanyi bahasa, tapi sudah kadung dari istilah wong ngaji, ana, antum, dan macam-macamnya. Itu jadi satu istilah orf. Silakan aja mengambil orf ini atau mengambil orf
yang lain, nggak usah bermasalahkan. Jadi nggak usah untuk dipermasalahkan. Akhirnya kan jadi ruwet. Titik ruwetnya ya Huan, manggil orang itu antum, padahal satu orang mestinya anta, mestinya itu anta. Jadi anak pernah ditanya pertanyaan lucu banget. Pertanyaannya itu, Ustaz, kenapa kok kalau kita itu manggil sesama itu kok antum, kok nggak anta? Padahal para sahabat aja manggilnya Rasulullah itu anta. Wa anta ya Rasulullah. Karena masalahnya ya ketawa. Ya karena negeri kita itu negeri penuh dengan anggah ungguh, negeri penuh dengan baper, negeri penuh dengan apa ya, negeri yang penuh dengan ya serba anggah ungguh yang tidak ada di negeri lain, yang tidak ada di negeri-negeri yang lainnya. Jadi karena di negeri kita itu ada kowe, ngejoli ono kowe, ada kowe, bukan kowe jajan ya. Kowe dalam arti kamu. Ada kowe, ada Riko, ada sampeyan, ada panjenengan. Itu arba marohil. Ini wong Jawa kakek ruwet. Ini ada 4 derajat makom. Ini. Nah, tatkala ngomong sama orang yang dihormati, itu minimalnya sampeyan. Kalau sangat dihormati, itu panjenengan. Dalam bahasa Arab itu cuma ada 2 level, anta dan antum. Antum itu bisa bermakna jamak, bisa bermakna mufrad li ta'zim, semacam nahnu. Nahnu itu bisa bermakna jamak, bisa bermakna mufrad mu'azzim nafsah, mufrad mu'azzim nafsah. Akhirnya adatnya orang Jawa ini kebawa ke bahasa Arab, ngomong anta itu koyoke kok jangkar, koyoke kok gak pantas gitu. Akhirnya antum, gitu-gitu aja ya kawan. Sebenarnya nggak ada titik-titik kemuliaan. Dihindari Ustaz, nggak usah. Dilanjutkan Ustaz, lanjut. Wajib nggak? Sunnah nggak juga. Pada level mubah, ini mongko itu juga nggak ada masalah. Itu juga tidak ada masalah. Ngomong apa mau untuk gini? Ngomong apa tadi? Oh iya, karena ngaji gitu ya. Dulu itu biasanya manggilnya itu ibu, manggilnya itu bunda, manggilnya itu mama. Rodok keren didik yuk mami, ya rodok keren mana yuk mima. Apa men? Itu terus ngaji, berngaji itu terus ganti bahasa Arab, umi, umah, terus yo bapak ayo abi, abah, mana? Udah ya? Ya semacam itu. Itu adat negeri kita. Jadi nggak ada masalah sama sekali manggil istrinya dengan panggilan umi, manggil suaminya dengan panggilan abi. Sebenarnya tidak ada masalah manggil istrinya dengan panggilan dek, manggil suaminya dengan panggilan mas. Nggak ada masalah sama sekali secara syariat. Dan itu nggak nyerempet dihar, sama sekali nggak nyerempet dihar. Kenapa? Karena tidak ada syarat kedua. Apa itu? Syarat untuk firaq. Sedangkan syarat tadhihar itu adalah ada 2 syarat tersebut. Jadi ada 2 syarat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila orang niat untuk menceraikan istrinya, berpisah dengan istrinya, tapi tidak pakai lafadz zihar, tidak pakai lafadz zihar. Maksudnya tidak pakai lafadz zihar, ya dia tidak menggunakan bahasa-bahasa zihar. Dia itu mengatakan anti tolik, kamu tak ceraikan. Sudah, hubungan kita sampai di sini, kita aja. Tidak menggunakan lafadz zihar. Nah, baru zihar itu kalau niatnya niat cerai, terus lafadznya lafadz zihar. Dia kepingin untuk menceraikan istrinya, lalu dia mengatakan, ya sudah, gak ada, yani aku haram, yani nikah sama sampean, sebagaimana aku haram, yani nikah karo ibuku. Kamu bagiku sudah kayak ibuku, gak mungkin bertemu sampai hari kiamat. Iku pas nesu itu. Bagiku kamu itu kayak ibuku, sebagaimana aku tidak mungkin nikah sama ibuku, aku tidak mungkin lagi bertemu sama kamu sampai hari kiamat.
sampai pun nanti di surga. Oh, saleh ya wan. Iku pas nesu. Lah, ungkapan yang semacam itu baru namanya zihar. Baru namanya zihar. Yaitu niatnya cerai, lafadznya lafadz anti alayya ka dhahri ummi dan yang semisalnya. Paham ya, Wan? Jadi itu masalah jadi masalah zihar. Jadi wallahu alam. Kalau ada yang bertanya, "Loh Ustaz, orang Arab itu Rasulullah dulu itu Ustaz enggak pernah loh manggil istrinya itu dengan panggilan mi, de, berat tahu Ustaz. Manggil istrinya itu apa? Ya Aisyah, ya Hafsah, ya Sofia. Para sahabat itu kalau manggil suaminya itu ya Abu Bakar, ya Umar. Berarti enggak sunnah Ustaz manggil kayak begitu. Ana katakan ya akhwan, sunnahnya di negeri kita itu manggil mas, manggil mi, manggil abi, manggil bu, manggil pak. Itu sunnah untuk negeri kita. Kenapa ya akhwan? Karena kaidah dalam rumah tangga itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sang suami wajib mempergauli istrinya dengan bagus, sang istri wajib menghormati suaminya. Dan bentuk pergaulan dan bentuk penghormatan istri suami istri itu cara manggil. Negeri kita tuh ya akhwan, negeri yang penuh dengan basa-basi. Ketemu sama orang tengah jalan. Ya enggak sana, ya enggak kadang, ya enggak keluarga, ya enggak opo. Mungkin ketemu baru sekali. Pak D, rumahnya fulan di mana? Ya enggak kenal, enggak opo celuk Pak D. Kenapa? Itu negeri kita ya, Wan. Karena orangnya sudah agak sepuh, orangnya sudah ada apa, gitu manggilnya Pak D. Kakaknya dikit, gitu ya. Manggilnya, oh ya Wan, kalau ketemu orang tengah jalan. Ini, maaf Mas, mau tanya, rumah fulan di mana ya? Saya sedang mencarinya. Kok manggil Mas, gak sana, gak kadang, gak kenal. Ya memang negeri kita itu begitu ya, Wan. Ketemu anak kecil, D. Lebih kecil lagi, Le. Kecil lagi, cung. Pokoknya semisalnya. Ketemu anak perempuan, nduk. Ngono toh? Negeri kita itu penuh dengan bahasa-bahasa yang semacam itu, dan itu bagi masyarakat negeri kita itu penghormatan. Dan untuk masalah penghormatan semacam itu tabi' lil urf. Mengikuti urf yang ada di tengah masyarakat. Untuk negeri Arab ya, Huan, jangankan sama suaminya, sama mertua itu loh manggil nama. Di negeri Arab, sama mertua itu manggil nama. Rasulullah sama Umar manggilnya apa? Ya Umar. Ini Rasulullah sama Abu Bakar manggilnya apa? Ya Abu Bakar. Antum di negeri ini ya, Juan, manggil mertua tul. Anak ini jaluk meneh ya, Juan. Anak ini sudah kurang ajar. Sudah tadi nikahkan sama anak aku panggil tul aja pi. Anak ini mati lagi. Penuh dengan adab bapak. Apa misalnya? Jadi semacam itu. Negeri kita itu penuh dengan semacam itu. Jadi itu urf, itu tabi' lil urf. Al-'adah muhakkamah kalau dalam kaidah-kaidah fikih. Jadi hukum adah itu berlaku. Lah kalau antum manggil mertua, panggil kayak Rasulullah manggil Umar, yo apik ya kok. Langsung, jangankan sama mertua, orang tua itu lo panggil jeneng. Orang Arab itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nyeritakan tentang orang tua itu kan nama. Antum tahu toh dalam banyak hadis Abdullah bin Umar kalau menyebutkan tentang bapaknya, ra'aitu Umaro. Ya kamu mengatakan ra'aitu Abi. Ra'aitu Umaro begini begitu. Saya lihat Umar itu berbuat begini. Bapak dia. Coba di negeri ini antum ngomong sama begitu tentang orang tua. Kurang ajar tuh anak. Itu adat ya kan. Dan itu adat semacam itu nggak bisa dikembangkan ke sini. Di negeri mereka itu sudah sopan. Di negeri ini itu kurang ajar. Padahal kaidah orang tua itu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang
tua, dan di antara perbuatan baik bagi kepada orang tua adalah manggil yang bagus, tatur katanya yang bagus, dan itu mengikuti uruf yang berlaku di negeri kita. Wallahu alam bissawab. Nah, taib. Itu definisi dari zihar. Jadi itu definisi dari zihar. Taib. Sekarang ucapan beliau. Mana tadi? Yani zihar itu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi. Fa idza qala dzalik, apabila seorang suami mengatakan itu kepada istrinya, mengatakan zihar dengan dua syarat yang Anda sebutkan tadi. Walam yutbi'hu bit-talaq sara 'aidan, lalu tidak langsung menceraikan, maka itu dianggap aid. Apa itu aid? Perhatikan ayat zihar ya ikhwan. Perhatikan ayat zihar di awal-awal mujadilah. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, thumma ya'udun, kemudian mereka itu aud itu kembali, ada ya'udu, kemudian dia itu kembali, lima qalu, dari apa yang dia katakan, maka kewajibannya fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, wajib untuk memerdekakan budak sebelum keduanya jima. Jadi kalau terjadi zihar, maka zihar itu dulu di zaman jahiliyah itu tahrim mu'abbad. Tahrim mu'abbad itu haram selama-lamanya. Kalau dalam agama kita itu selevel li'an. Jadi dulu kalau orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia itu mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, itu haram selama-lamanya, enggak mungkin rujuk sampai hari kiamat. Itu di fikih Islam sekelas li'an. Itu adat di zaman jahiliyah. Tatkala Islam datang, Allah merubah hukum zihar. Yani Allah Subhanahu wa taala merubah hukum zihar. Kalau ada orang menzihar istrinya, maka enggak jatuh cerai. Tapi ada kewajiban bayar kafarah apabila tidak jadi menceraikan. Itu kan tadi niat untuk menceraikan toh. Kalau jadi menceraikan ya sudah selesai. Tapi kalau nggak jadi menceraikan, maka dan dia ingin rujuk kepada istrinya, dan itu perbedaan antara fikih yang ada di zaman jahiliyah dengan fikih yang ada dalam Islam. Jadi kalau di zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang, zihar itu maknanya pisah selama-lamanya. Kalau dalam Islam, kalau setelah zihar kemudian benar-benar pisah ya sudah selesai. Tapi kalau kepingin balik, kepingin rujuk, boleh dengan syarat membayar kafarah. Lah, membayar kafarah itu syaratnya dua. Melafatkan zihar sama aud. Yani walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'udun. Yani orang yang zihar kemudian ya'ud. Apabila dua ini tercapai, terdapat gitu ya, terpenuhi, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Lah, para ulama berselisih panjang banget tentang masalah aud. Apa makna aud? Aid. Apa makna aud? Dalam fikih Syafi'iyah, aud itu gak langsung menceraikan, tidak langsung menceraikan. Jadi orang itu kalau mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, bagiku
kamu itu kayak punggung ibuku, dan dia benar-benar niat untuk menceraikan. Kemudian dia langsung anti talik, jadi anti alayya ka dhahri ummi, anti talik, begitu lafadznya. Kamu bagiku kayak punggung ibuku, kamu aku ceraikan. Maka ini yang terjadi zihar dan tidak ada aud, zihar tok. Jadi begitu ngomong zihar langsung cerai, hukumnya jatuh cerai, hukumnya jatuh cerai. Baik. Yang kedua, apabila dia ngomong anti alayya ka dhahri ummi, bagiku kamu itu kayak ibuku, terus diem, nggak melanjutkan ke perceraian, padahal dia itu ada kesempatan untuk menceraikan tapi nggak langsung menceraikan, maka itu aud dalam fikih Syafi'iyah. Jadi wajib untuk bayar kafarah. Sebagian antara fuqaha mengatakan aud itu maknanya kepingin rujuk. Sebagian antara mereka mengatakan kepingin jima. Kebanyakan di antara mereka mengatakan benar-benar rujuk, dan yang semisalnya. Yang penting aud. Jadi kalau dia itu zihar, kemudian dia itu ada yaud kepada istrinya, kembali balik lagi kepada istrinya, maka wajib untuk membayar kafarah. Fikih ini ya kawan, diri kita nggak ada. Wajib untuk bayar kafarah. Kafarahnya apa? Yang pertama, yani kafarahnya itu itqu raqabatin mu'minah salimah minal uyub, memerdekakan budak mukmin yang tidak cacat, yang tidak cacat. Fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Kok ada mukminnya Ustaz? Kan dalam ayat itu cuma fatahriru raqabah. Kok ada mukminnya dalam ayat atau dalam keterangan syekh dalam kitab? Ini pembahasannya panjang dalam ilmu usul, namanya hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Apakah ayat-ayat yang berkaitan dengan ini yang mutlak dibawa ke muqayyad atau tidak? Karena dalam kafaratul qatl itu bacanya Al-Qur'an fatahriru raqabatin mu'minah. Apakah keumuman yang ada dalam, kemutlakan yang ada dalam ayat ini, ayat zihar, dibawa kepada muqayyad yang ada dalam ayatul qatl? Dan itu masalah panjang dalam ilmu usul fikih. Yang penting, jadi beliau mengatakan memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, semacam zaman sekarang, atau ada budak tapi gak duit-duit, maka fasyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah puasa di tengah-tengah kemudian membatalkan puasanya, maka gugur, harus mengulangi dari awal, karena syaratnya mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka it'amu sittina miskina, memberi makan 10 orang fakir. Kok 10 orang? 60 orang fakir miskin. 60 orang, bukan 60 keluarga, 60 orang. Dan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. 1, makanan matang. Kalau makanan matang ya kawan, itu 1 porsi. Itu 1 porsi. Kalau makanan mentah, jadi kalau makanan mentah itu 1 mud. 1 mud itu berarti berapa ya? Kan 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 3 kilo. 3 kilo bagi 4 berapa? 3 kilo bagi 4 700 mili. Ya, benar. 700 cc. Berapa itu? Hitung sendirilah, pokoknya 1 mud. 1 sa' itu dibagi 4. Wala yahillu wat'uha hatta yukaffir, dan tidak halal untuk mengumpulinya jima dengan istrinya sampai membayar kafarah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya berkumpul. Dalam masalah puasa Rabbuna juga mengatakan min qabli ayyatamassa, yani min qabli ayyatamassa. Fikih ini ya kawan di negeri kita termasuk fikih-fikih yang hampir tidak pernah terjadi.
Ada beberapa, karena ini sebenarnya adalah adat jahiliyah. Adat jahiliyah, jadi tatkala Islam datang, itu adat ini berkembang kuat di zaman jahiliyah. Oleh Islam, adat itu dirubah hukumnya. Yani tetap ada, kemudian dirubah hukumnya. Di negeri kita, hukum asalnya dari dulu nggak ada orang ini cerai dengan istrinya dengan lafaz-lafaz yang semacam itu. Wallahu alam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini karena masalah zihar nggak terlalu banyak prakteknya di negeri kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada masalah li'an. Insyaallah. Apakah permasalahan ini termasuk zihar ketika suami berkata kepada istrinya, tanganmu seperti tangan ibuku? Yang dimaksud suami adalah masakan istrinya enak seperti buatan ibunya. Zihar apa enggak ya, Hon? Tidak. Kenapa? Ya sudah Anda katakan tadi. Bagaimana jika sang istri yang bilang ke suami, anta aliyya ka dhahri ummi? Masyaallah. Istri kualat ini. Ya enggak berlaku hukum apapun ya, Hon. Enggak berlaku hukum apapun. Ingat, cerai itu di tangan suami, tidak di tangan istri. Jadi seorang istri itu menceraikan suaminya, ya enggak sah karena cerai itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Apakah boleh kita memanggil teman kita dengan panggilan yang sering dilakukan olehnya? Maksudnya? Atau kalau dengan panggilan hewan? Maksudnya apa? Orang dipanggil hewan gitu ya? Kucing. Ini tumo. Itu ya maksudnya? Ala kulli ya, Hon. Orang itu memanggil orang lain dengan nama hewan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang namanya itu. Yani namanya itu turangga seta, misal. Terus dipanggil turangga. Turangga itu apa ya? Kuda. Yani ada orang namanya Taruna. Apa artinya Taruna? Dalam bahasa Sanskerta, Taruna itu artinya apa? Taruna itu kuda, seingat anak. Atau ada orang namanya Kebo Ijo. Tahu Kebo Ijo? Yang pernah gegeran sama ikan arok itu. Kebo Ijo. Yani kalau dulu orang-orang Jawa itu banyak, namanya itu bahasa Jawa. Di kerajaan Majapahit itu ada Lembu Sora, ada Kebo Anabrang, ada apa? Banyaklah nama-nama yang semacam itu. Kalau memang itu namanya, nggak ada masalah. Orang Arab banyak kok ngasih nama dengan nama-nama binatang. Namanya Fahad. Apa artinya Fahad ya? Macan, harimau. Ada orang dikasih nama apalah dengan nama-nama yang semacam. Yani nama-nama yang semacam itu. Yani nama-nama yang semacam itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kalau memang namanya itu kan, kita juga di negeri kita punya adat ngasih nama itu juga dengan nama-nama barang. Ada perempuan gitu namanya Intan. Intan kan barang. Yani ada namanya apalagi gitu, nama-nama semacam itu. Kalau nama binatang di negeri kita apa ya, Hon? Nama orang dengan nama binatang. Kancil. Bukannya? Apa ya, Hon? Hah? Elang. Ada tuh orang namanya elang. Terus pokoknya itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau itu bukan namanya, itu sebenarnya bukan namanya, tapi urifa bihi. Jadi itu bukan namanya, tapi dia dikenal dengan nama itu.
Loh. Dia dikenal dengan nama itu. Dan yang disebut itu enggak masalah. Nyantai aja. Dia ridho dengan nama itu disematkan kepada dirinya. Boleh-boleh aja kalau semacam itu. Jadi orang itu disebut dengan satu cacat atau nama tertentu, kemudian dia ridho dengan nama itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dalam kitab-kitab riwayat kita itu mengatakan, sering ada kata-kata haddatsanal a'raj, menceritakan kepadaku si pincang. Yani ada ulama namanya Ahfash, ada A'raj, yani ada Ahwal, ada Asom, Hatim al-Asom, dan nama itu kan, yani Asom itu bisu, itu li, Ahwal itu si juling, A'raj si pincang, ya, pokoknya macam-macam lah nama-nama semacam. Tapi orang itu masyhur, nggak ada masalah dengan sebutan semacam itu, nggak ada masalah. Abu Hurairah, bapak kucing, dan yang semisalnya. Yang nggak boleh itu kalau dia nggak ridho disebut dengan nama-nama semacam itu, kemudian dia tidak ridho, maka nggak boleh. Allahu a'lam. Apakah seorang istri menjadi mahram apabila suaminya mendhiharnya? Tidak. Bukan jadi mahram. Ya hukumnya hukum tadi tapi nggak jadi mahram. Apakah orang yang mendhihar istrinya lalu jatuh talak, kemudian istrinya nikah dengan orang lain, kemudian cerai dan dia ingin kembali kepada istrinya, apakah ia tetap wajib bayar kafarah? Iya. Dia tetap wajib untuk membayar kafarah karena itu adalah hukumnya hukum kafarah. Ana mau tanya, ada suami istri yang bertengkar, kemudian sang suami mengatakan talak, kemudian istri mengatakan ya talak aja, tapi sang suami mengatakannya tanpa mikir karena bersamaan dengan amarah. Apakah ini jatuh talak apa tidak? Secara umum jatuh, kecuali kalau tatkala dia ngomong semacam itu nggak sadar, karena marah yang tidak jatuh talak adalah marah yang sampai menjadikan dia tidak sadar terhadap apa yang dia katakan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala itu yang bisa kita belajar. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.